Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, saya lanjutkan buku Life is Beautiful, halaman 22. Jadi dunia itu sebenarnya baik-baik saja. Jendela kita lah yang bisa membuatnya bernilai baik atau buruk. Jendela kita juga harus cukup tinggi. Selain harus bersih, jendela yang Anda miliki juga harus cukup tinggi, sehingga Anda mampu melihat segala sesuatu dalam konteks yang lebih luas. Analoginya adalah pada saat Anda mengalami kemacetan di jalan raya, apa yang Anda rasakan kalau pada suatu hari jalanan yang biasanya lancar tiba-tiba macet total, bahkan hampir tak bergerak? Anda resah dan bingung, bukan? Mungkin Anda akan menelpon kawan-kawan Anda yang ternyata juga sedang mengalami hal yang sama. Mungkin Anda berusaha mencari informasi di radio, mungkin Anda menelpon keluarga untuk melihat di TV. Kalau ada informasi mengenai hal itu. Tapi seringkali semua cara yang Anda lakukan itu tidak berhasil membuat Anda mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Lantas bagaimana caranya? Mudah saja. Kalau Anda mempunyai teman-teman yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit, mereka dapat menjadi sumber informasi Anda. Kenapa? Karena mereka dapat melihat dunia dengan lebih leluasa. Saya ingat pengalaman saya mengalami kemacetan yang cukup parah. Sepulangnya saya dari kantor saya di kawasan Sudirman. Tidak biasanya hal itu terjadi. Esok paginya, seorang kawan yang berkantor di kawasan tersebut mengatakan bahwa penyebab kemacetan sore itu adalah karena ada seorang yang frustasi dan memanjat tiang listrik. Kawan saya juga mengatakan bahwa kemungkinan besar lelaki yang frustasi itu adalah supir ojek yang beberapa saat sebelumnya baru mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh sebuah Metro Mini. Sopir ini selamat, tapi penumpangnya tewas. Jadi dengan memiliki jendela yang lebih tinggi, Anda akan melihat dunia secara lebih luas dan lebih makro. Anda akan mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Anda tidak dapat dilepaskan dari kejadian-kejadian lain. Bayangkan, sebuah kemacetan lalu lintas yang melibatkan ratusan orang boleh jadi disebabkan oleh pertengkaran antara sepasang suami istri. Skenarionya mungkin saja begini. Ini skenario rekayasa saya. Karena sedang bermasalah dengan istrinya, sopir Metro Mini itu jadi kehilangan konsentrasinya dan menabrak seorang pengemudi ojek. Penumpang ojek itu tewas. Sopirnya jadi frustasi dan memanjat tiang listrik, dan semua pengemudi kendaraan terkena dampaknya. Boleh jadi mereka sedang ditunggu oleh rekan bisnisnya, atau oleh keluarganya, atau oleh orang tuanya di rumah sakit. Skenario ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi, tapi intinya adalah sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti ada pengaruhnya pada orang-orang di sekitar kita. Apapun yang terjadi di dunia ini memang saling kait-mengait. Dengan berbagai ilustrasi ini, Anda akan merevisi gambar yang Anda lihat di awal tulisan ini menjadi seperti berikut ini. Anda pun akan menyadari betapa pentingnya dan strategisnya jendela yang Anda gunakan dalam melihat dunia. Jendela ini sebenarnya adalah paradigma yang dibentuk oleh berbagai macam faktor seperti pendidikan, pengalaman, agama, keyakinan, kepercayaan, pergaulan, media massa, televisi, buku yang Anda baca, dan sebagainya. Kesemuanya berpengaruh dalam bentuk jendela Anda yang sekarang. Kunci kebahagiaan kita bukanlah pada peristiwa dan kejadian yang kita alami, tetapi pada jendela yang kita gunakan dalam hidup ini. Jadi kalau Anda merasa kurang bahagia, pasti ada yang salah dengan jendela Anda. Solusinya sederhana saja. Bersihkan jendela Anda dan ubahlah posisinya menjadi lebih baik. Anda akan langsung merasakan kehidupan yang indah, bahagia, dan penuh dengan berbagai keajaiban. Bab 3. Sebuah jendela untuk melihat dunia. Coba bayangkan suatu minggu pagi yang cerah.
Matahari bersinar lembut, udara terasa sejuk. Di kejauhan terdengar burung-burung berkicau riang. Anda tengah merasakan indahnya hari ini. Sambil bersiul-siul kecil, Anda membuka pintu rumah Anda. Tampak sebuah kotak berwarna coklat di depan pagar. Ternyata pagi itu Anda mendapatkan bingkisan. Pengirimnya pun tertera jelas di situ. Tetangga sebelah rumah. Ada apakah gerangan? Dengan tergesa-gesa Anda segera membuka kotak itu. Ternyata isinya sangat mengejutkan Anda. Setumpuk kotoran sapi. Bagaimana perasaan Anda? Anda mungkin bingung, kesal, atau marah. Ini sudah keterlaluan, pikir Anda. Tetangga sebelah itu memang harus diberi pelajaran. Lantas apa yang Anda lakukan? Anda mungkin langsung melabraknya, atau paling tidak mempersiapkan serangan balasan. Nah, kalau Anda jadi melaksanakan niat Anda tersebut, bagaimana respon tetangga Anda? Sudah tentu ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Namun, Beno, seorang kawan yang mengalami hal ini, ternyata memberikan respon yang berbeda. Ia memang terkejut melihat kotoran sapi itu, tapi kemudian ia berpikir, betapa baiknya tetanggaku ini. Ia benar-benar memperhatikan pekaranganku. Ia tahu persis bahwa rumput dan tanamanku tidak terlalu subur. Oleh karena itu, ia menyediakan pupuk untukku. Luar biasa. Aku menelponnya untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Pelajaran menarik apa yang dapat kita ambil dari cerita sederhana itu tadi? Ternyata kita tidak melihat dunia ini sebagaimana adanya, tetapi sesuai dengan jendela yang kita gunakan. Dengan demikian, sebuah peristiwa yang sama dapat dipersepsikan secara berbeda, tergantung pada dari mana Anda melihatnya. Bagi kita, kotoran sapi dapat dipersepsikan sebagai penghinaan dan ajakan berperang. Maka kita pun marah dan mempersiapkan serangan balasan. Sementara itu, Beno menganggap kotoran sapi sebagai hadiah dan bukti perhatian tetangganya. Ia justru berterima kasih. Jadi, di mana letak masalahnya? Pada kotoran sapikah atau pada cara kita memandang kotoran sapi tersebut? Jelaslah bahwa cara kita memandang suatu masalah adalah masalah itu sendiri. Dalam bahasa sehari-hari, cara kita memandang ini sering disebut dengan berbagai istilah seperti persepsi, asumsi, wawasan, keyakinan, pemikiran, prasangka, prejudis, dan sebagainya. Semuanya istilah ini terangkum dalam kata paradigma. Paradigma adalah jendela untuk melihat dunia. Saya berani mengatakan bahwa paradigma ini merupakan milik Anda yang terpenting. Mengapa? Karena semua tindakan Anda, apapun tanpa terkecuali, pasti didasari oleh suatu paradigma. Sekali lagi, coba Anda renungkan baik-baik. Semua tindakan Anda dalam hidup dasarnya adalah paradigma. Bagaimana kita melihat suatu masalah akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang kita dapatkan. Jadi kalau Anda tidak puas dengan apa yang Anda dapatkan sekarang, Anda harus mengubah perilaku Anda. Namun Anda tak akan dapat mengubah perilaku Anda sebelum membongkar paradigma Anda. Sebuah bank pernah menerima banyak keluhan nasabah mengenai kurang ramahnya para petugas garda depan. Manajemen kemudian langsung mengirimkan para petugas ini ke pelatihan Service with Smile. Setelah mengikuti pelatihan, para petugas ini berusaha untuk melayani pelanggan dengan senyuman. Tapi itu hanya 2 minggu pertama. Minggu ketiga, kondisinya kembali seperti semula. Memang pada pagi hari, para petugas masih ramah dan tersenyum. Tapi lewat tengah hari, karena sudah letih, mereka kembali memasang muka angker. Jadi, di mana letak persoalannya? Persoalannya adalah karena pelatihan tersebut hanya mengubah perilaku orang, bukan paradigmanya. Para petugas memang bisa tersenyum, tetapi mereka masih melihat nasabah sebagai beban, sebagai pekerjaan dan bukannya sebagai rezeki. Dan karena paradigma mereka belum berubah, maka perubahan perilaku yang terjadi hanya bersifat semu. Akar semua persoalan yang kita hadapi adalah paradigma. Para pejabat banyak yang korupsi karena mereka melihat jabatan sebagai rezeki dan kesempatan, bukan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Orang menjadi marah ketika dikritik karena melihat kritik sebagai ancaman, bukannya bantuan. Orang tua sering berselisih dengan anaknya karena mereka menganggap dirinya paling tahu mengenai apa yang terbaik, sedangkan anak menganggap orang tua ketinggalan zaman. Kenapa penghasilan Anda pas-pasan saja? Ini juga karena Anda menganggap diri Anda terlalu rendah. Semua paradigma ini harus dibongkar terlebih dulu agar kita mendapatkan perubahan yang langgeng. Membongkar paradigma adalah langkah pertama yang terpenting dalam kehidupan. Stephen Covey pernah mengatakan, "If you want small change, work on your behavior. But if you want quantum leap, change one on your paradigm." Sekali lagi saya mohon maaf kalau bahasa Inggris saya tidak fasih atau ada kesalahan dalam pengejaan. Kalau Anda menginginkan perubahan yang kecil dalam hidup, garaplah perilaku Anda. Tapi bila Anda menginginkan perubahan-perubahan yang besar dan mendasar, garaplah paradigma Anda. Baik abang dan kakak, kita lanjut bersambung di halaman berikutnya ya.